orang yang memang mencintai Rasulullah tapi cintanya keblinger gitu. Ya, saking cintanya kepada Nabi, maka tempat kelahirannya juga tempat sujud, jadi buat sujud. Jadi ini Masjidil Haram Pak, ini milad Nabi. Ternyata mereka ada yang sholat menghadap. Iya sholat Pak, 2 rakaat nafar rakaat, dia sholat menghadap tempat kelahiran Nabi. Makanya ada tulisan gede itu Pak Pajak. Ya itu ada 9 tulisan ada tulisan Melayu, Inggris, kemudian Thailand, segala macam yang ada di dunia ini ada tulisan-tulisan yang memang banyak umat Islam melaksanakan ibadah haji. Tapi tulisan yang pertama ternyata tulisan Melayu, bahasa Indonesia. Ya, ini maksudnya apa? Berarti kebanyakan orang Indonesia itu kalau ke sana banyak yang sholat di milad Nabi, sholat menghadap tempat kelahiran Nabi. Itu kan syirik di dalam Islam ini. Nah makanya maaf kalau bahasanya kecintaan kepada Nabi, tapi kecintaannya tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Makanya di sana ada larangan, tidak boleh sholat, tidak boleh berdoa menghadap kepada Allah. Kita cuma melihat saja itu rumah yang dulu bekas Rasulullah dilahirkan oleh ibunda yang tercinta yaitu Aminah. Nah makanya watimah sekalian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ini basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa dilahirkan dari seorang wanita dan aku ada tempat kelahirannya di sana, menunjukkan Nabi seperti kita, manusia biasa. Jangan sampai kita mengeluk-elukkan, kita memuji kepada Nabi, tapi mujinya lebih daripada manusia yang biasa. Bedanya kita dengan Rasul apa? Bedanya kita dengan Rasul apa? Bedanya satu. Kata Nabi, ini basyarun mislukum. Aku ini seperti kalian. Basyar itu manusia biasa. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku bedanya dengan kau, aku diberikan wahyu oleh Allah. Nabi sakit berobat, Nabi lapar makan, Nabi haus minum, Nabi ngantuk tidur, Nabi lelah istirahat. Kita juga sama, Nabi pun sama. Ya jangan sampai Nabi Muhammad saking mulia dilahirkan dari ibunya bukan dari parojnya katanya, tapi dari pusarnya. Ternyata sekarang banyak orang yang lahir dari pusar. Iya banyak disesar. Iya. Coba, Nabi Muhammad itu ketika dia lahir sudah disunat. Yang jadi perajin sunatnya siapa? Oh Jibril. Oh jadi Jibril ganti profesi. Yang tadinya menurunkan wahyu jadi tukang sunat. Masya Allah. Itu kan menghinakan kepada Jibril. Tidak ada keterangan hal-hal yang demikian. Jadi saking ingin memujinya Rasulullah tapi berlebih-lebihan. Padahal ini basyarun mislukum. Nabi kena pisau yang berdarah. Nabi kena lempar batu orang Taif, ya giginya rontok sampai bibirnya berdarah. Ya sekarang ada orang tuh digeser-geser pakai golok, pakai pedang, nggak apa-apa. Hebatan mana dengan Nabi? Hebatan mana? Nah, jadi seolah-olah itu manusia hebat itu seperti itu melebihi Nabi. Nabi itu bukan manusia dalam bentuk kedikjayaan yang demikian, tidak. Ini basyarun mislukum. Aku manusia biasa. Lelah, letih, capek, nikah, sahur juga ada batasnya. Ya maghrib itu bukan. Nah makanya watimah sekalian, jangan sampai kita mencintai Rasulullah tetapi tidak memahami tentang syahsyiatul Rasul. Apa syahsyiatul Rasul itu? Kepribadian Rasul yang ada dalam Al-Quran.
أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. Makanya kita nanti di ujung endingnya tentang akhlak Nabi seperti apa. Ini milad. Kemudian di Rabiul Awal ini ada yang sangat fenomena, itu ada 3. Yang pertama tadi milad, yang kedua wafat Rasulullah, dan yang ketiga apa Pak? Yang ketiga yang terpenting adalah apa Pak? Di tanggal 29 Rabiul Awal kemarin itu Nabi baru sampai hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi itu berangkat dari kota Mekah hijrah tanggal 22 Safar sampai ke Madinah tanggal 29 Rabiul Awal. Berapa bulan? Berapa hari? Berapa hari Rasulullah mengadakan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah hijrah? Berarti kalau 22 ketemu 22 kan 30 hari. 30 22 ke 9 29 berapa Pak? 7, berarti 37 hari kurang lebih. Ya Pak ya? Di Nabi mengadakan perjalanan hijrah kurang lebih 37 hari naik unta. Ya, dengan bekal seadanya. Bisa bayangkan dinginnya udara malam, dinginnya angin malam, terik matahari siang membakar tubuhnya, bawah pasir dan batu kerikil yang tajam, panas udara yang begitu luar biasa, belum ada angin topan, ada badai badan pasir, minum makan seadanya. Bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah itu? Hampir 37 hari. Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah sekarang bagaimana? Ini sekarang kena Covid dulu belum ya Pak ya? Ketika Bapak haji, umroh kan mau ziarah ke mana? Ke Madinah kan? Ya naik bis biasa paling 8 jam, bis cepat itu 6 jam. Haramain kereta cepat 2 jam setengah, pakai pesawat cuma 40 menit. Orang ketika mau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, dari hotel, kopernya, tas kita sudah dibawain sama motor. Ya Pak ya, kita turun di lobi udah ngumpul koper kita. Mobil datang, kita suruh naik, koper kita ditaikin sama porter. Kita duduk di atas bis, baru duduk, minum dikasih, makan dikasih. Kemudian mobilnya AC, tinggal duduk nyaman. Ya Pak ya, jalan berapa jam? 8 jam. Di 8 jam di jalan pingin lapar, di jalan pingin ke toilet, ada rest area. Zaman Nabi ada rest area nggak Pak? Ya, bayangkan Pak. Jadi ketika berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, kalau seseorang memahami tentang napaktilas Nabi, nangis semuanya itu. Kenapa demikian? Loh, para sahabat ketika mereka berangkat ke kota Madinah diawali dengan ketakutan luar biasa. Karena mereka diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, tahu bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang muslim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Dan apabila ketahuan mereka hijrah berangkat dengan Rasulullah, resikonya adalah mati. Termasuk Rasulullah dikejar dan dicari. Kenapa Rasul dan para sahabat harus hijrah? Ini perintah Allah. Betul, perintah Allah. Alasannya apa? Al-amniyah diantaranya. Untuk keamanan. Memang keamanan? Betul. Disiksa, diintimidasi, diteror, bahkan dibunuh umat Islam yang ada di kota Mekah ketika itu. Nah makanya waktu itu sekalian, penuh dengan rasa ketakutan, tapi ini perintah Allah. Maka Rasulullah dan para sahabat berangkatlah mereka menuju ke kota Madinah. Perjalanan yang begitu luar biasa sekali. Maka hijrah itu bergelombang. Ada yang hijrah diam-diam karena ketakutan ketahuan sama orang kafir Quraisy. Ada yang hijrahnya terang-terangan seperti
Umar bin Khattab, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, terang-terangan itu mereka pemberani. Bahkan Umar itu menantang, siapa yang mau istrinya janda dan anaknya yatim, aku tunggu di belah gunung Sarang. Artinya diajak kalau yang melarang dia hijrah. Nah, mas sekalian, ketika Rasulullah SAW itu mengadakan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, itu adalah perjalanan dakwah. Itu adalah perjuangan yang akan menjadikan awal daripada peradaban Islam, awal daripada daulah Islam, awal daripada kekuatan Islam. Makanya di dalam Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW hijrah itu bukan hanya untuk al-amniyah, keamanan, tapi apa? Membuat kekuatan umat Islam di kota Madinah al-Munawwarah. Maka ibu-ibu sekalian, 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah, Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Setelah dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, sampai Islam bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dari mana? Dari Madinah. Sampai Islam sampai masuk ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke Indonesia. Pusatnya adalah di kota Madinah. Dan tidak mungkin ada pusat di kota Madinah kalau tidak ada hijrah dalam perjuangan Islam. Maka hijrah itu sebagai fondasi pertama. Hijrah itu merupakan awal daripada peradaban Islam. Gak mungkin ada Islam di dunia ini kalau tidak ada hijrah. Gak mungkin Islam menyebar ke dunia sampai ke Indonesia, sampai ke Cina kalau tidak ada proses hijrah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ibu-ibu sekalian, yang tadi fenomena yang begitu fenomena di bulan Rabiul Awal, pertama kelahiran, yang kedua hijrah. Saya simpan dulu hijrah, nanti kita akan lanjutkan. Dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah di kota Madinah. Kalau Bapak Ibu ke kota Madinah mau ngapain? Mau ziarah. Ziarah siapa? Ziarah kepada Rasulullah SAW. Maka Pak, di Masjid Nabawi itu, ini mimbar Nabi. Di sini kuburan Nabi ya Pak. Antara kuburan Nabi dengan mimbar Nabi namanya apa? Raudhah. Raudhatul Jannah. Itu adalah taman surga yang ada di dunia, di Raudhah. Nah, makanya waktu itu sekalian, ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, kita berdoa di Raudhah, karena Raudhah itu adalah surganya. Dan barang siapa yang berdoa di tempat Raudhah itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Makanya kita kalau ke Masjid Nabawi, sholat Raudhah ngantri Pak. Apalagi lagi musim haji, biasa disekat-sekat itu orang itu kayak apa namanya? Kayak ngegiring kambing gitu lah ya. Digiring kambing truk gitu kan. Yang ini dibuka, yang ini lepas. Nanti dikosongin lagi, baru ini lepas ya. Nungguin. Yang kasihan yang mau apa ke toilet, kasihan itu Pak betul. Wah itu. Jadi udah begitu askarnya ininya kayak ayo udah di ini ya, dibentak-bentak dan sebagainya begitu kan. Artinya memang harus disiplin dan jangan berisik ketika berada di dalam masjid. Makanya ketika kita sudah selesai berdoa suruh keluar. Nah, ketika kita keluar ke depan, kemudian kita ke kiri. Nah, ke kiri itu ada kuburan Nabi. Dan ketika lewat kuburan Nabi, bagaimana Pak kita yang disunahkan oleh Rasulullah? Dan kita berdoa di depan kuburan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Bayangin Pak, dalam hadis sahih, barang siapa di antara kalian yang berziarah ke kuburan tempat peristirahatan dan engkau melewati kuburanku dan engkau mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, aku jawab dalam kuburku dan aku mendengar salam kepada aku.
Coba. Jadi Pak, ketika kita salam assalamualaikum ya Rasulullah, Rasul itu mendengar dan menjawab di dalam kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang di Raudhah apalagi ketika lewat orang sampai menangis, Pak? Ya orang kalau nggak paham ketika ziarah, nggak paham tentang di sana ada substansi ibadah yang begitu luar biasa sekali, ya tetap aja cengengesan lewat juga. Mau cengengesan dong? Dia ketawa ketiwi, foto-fotoan begitu kan? Iya, ini mau selfie-selfie, oh ini di kuburan Nabi, masya Allah. Padahal itu momentum yang sangat luar biasa untuk kita berdoa kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam, masya Allah. Makanya kan ketika kita berada dimanapun kita berada, kemudian kita lewat kuburan, apalagi bapak-bapak yang di Cipinang kan tiap hari kalau lewat ke mana? Iya kan? Sunnah Nabi kan mengucapkan doa, Pak. Apa doanya? Pasti di sini udah pada lancar semua kan? Apa doanya, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya boleh ya, Pak ya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Coba, Pak. Ya, keselamatan buat ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat. Walaupun ada di sana kuburan Cina, yang dari doain itu mah kan luar agama Islam ya Pak. Maka sebutin assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat. Tuh laki-laki dan perempuan yang mukmin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah saya akan menyusul engkau. Ya Pak ya. Kapan? Ya, artinya setiap manusia akan menyusul. Cuma kita nggak tahu. Nggak mesti tua, nggak mesti muda. Bisa saja anak kecil, remaja, dewasa, pemuda, sampai kakek-kakek. Allah cabut nyawanya, Allah nggak pandang bulu. Tapi jangan mengharap ada yang jawab dari kuburan. Ya, kalau Nabi dalam hadisnya aku jawab kata Nabi. Berarti orang yang di kuburan itu mendengar, tapi tidak keluar suara. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wih, jam 1 malam lewat sana. Kemudian ada yang jawab, Waalaikumsalam. Kira-kira gimana coba? Ya, jadi itu namanya salam tahiyat, salam untuk penghormatan. Nah, maka ibu sekalian, inilah kuburan Nabi. Jadi rumah Nabi, tempat tidur Nabi, tempat istirahat Nabi, sampai dikuburkan tempatnya di sana. Di samping Nabi ada 2 sahabat yang paling mencintai Nabi. Siapa? Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka ibu sekalian, setelah kita mengucapkan kalimat yang assalamualaikum ya Rasulullah, kita sambung lewat assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Masya Allah Pak. Ya kalau Bapak tahu di Raudhah itu kan ada 2 tiang yang terkenal ya Pak. Namanya tiang Aisyah. Jadi Aisyah itu biasanya kalau dengerin Nabi ya, nungguin dengerin ceramah Nabi, kumpul dengan para sahabat, Aisyah itu suka nyender tuh di tiang di sana itu. Ya Bapak kalau menanya, Pak mana tiang Aisyah? Sebelah kanan. Itu Aisyah bisa nyender. Ya karena di Raudhah itu tiangnya banyak. Kalau di sini nggak ada tiangnya Pak. Dinding semua, nyendernya di dinding. Ya, nah itu tiang Aisyah. Ada tiang Abu Lubabah. Abu Lubabah orang kafir, ketika ditawan ternyata hampir semuanya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Lubabah gak mau. Nah, ini sama Nabi diikat di tiang masjid. Di tiang masjid di sana diikat oleh Nabi. Sehingga tiap hari umat Islam sholat, umat Islam berjamaah, umat Islam datang ke masjid bersalaman, saling menghormati, saling menghargai. Luar biasa. Ternyata 3 hari Abu Lubabah melihat bagaimana keadaan umat Islam di masjid, diperbuat oleh para sahabat, diperbuat oleh Nabi. Beliau terkesan Islam sungguh luar biasa di dalam menghargai sesama manusia dan beribadah kepada Allah. Jadi dia sengaja Rasulullah itu ditawanin di masjid supaya tahu apa yang diperbuat oleh umat Islam. Ya, jadi akhirnya Abu Lubabah itu teriak dia, "Ya Muhammad, wahai Muhammad,
Apa yang harus aku perbuat untuk mengikuti ajaranmu seperti ini? Betapa nikmatnya ya anak buahmu, bahasanya anak buahmu. Artinya umat Islam ketika itu kalau ke masjid bersalaman, tegur sapa. Ya, kalau kita assalamualaikum, bersalaman, berpelukan, luar biasa ukhuwahnya itu. Abu Lubah tertarik, akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ibu-ibu sekalian, memang Islam itu mengajarkan seperti itu. Ya, betapa itu masjid menjadikan bagian daripada dakwah sehingga Abu Lubabah akhirnya masuk Islam. Dan disitulah Rasulullah juga dikuburkan, yaitu di Masjid Nabawi. Nah, kelahiran di Mekah, wafat di mana? Di Nabawi. Jadi Rasulullah lahir pada tahun tahun gajah, Pak. Iya kan? Tahun gajah kan? Disebut tahun gajah karena dulu Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Allah cuma mengirim burung-burung kecil, yaitu Tairat Ababil. Akhirnya hancur pasukan gajah itu. Jadi ada sebagian tetangga kita tuh katanya di Islam juga ada tahun-tahun itu, tahun gajah, tahun binatang. Bukan hanya kami, ada tahun babi, tahun monyet, katanya apa ya? Terus tahun apa? Anjing kan gitu, siong ya. Nah, di Islam juga ada tahunnya tahun gajah, gitu kan? Ya itu mah kebetulan Rasulullah itu lahir ketika itu Raja Abraham mau menghancurkan. Rasulullah lahir ketika itu. Nah, baik teman-teman sekalian, kelahiran wafat Rasulullah. Tadi yang ketiga, yang fenomena di bulan Rabiul Awal itu apa? Rasulullah sampai di kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Subhanallah, Pak. Beliau itu turun dari untanya di kota Madinah itu, sampai di kota Madinah. Kemudian dia setelah turun dari untanya, dia jalan agak cepat, ya jalan agak sedikit rusuh-rusuhan. Kemudian agak cepat jalannya sambil memegang tongkatnya. Maka ketika dia jalan, kemudian beliau menancapkan apanya? Tongkat. Maka Nabi mengatakan, di hadil makan bananul masajid. Di tempat ini aku akan membangun masjid. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah sesampainya hijrah di kota Madinah yaitu membangun masjid. Kenapa Pak harus membangun masjid? Ikhwatul sekalian, masjid itu menjadi pusat seluruh kegiatan kaum muslimin. Jadi masjid itu bukan hanya dijadikan sebagai tempat ritual ibadah sholat ngaji saja, tapi semua kegiatan kaum muslimin itu dilakukan di masjid. Sampai namanya latihan perang pun Rasulullah itu di mana? Di masjid. Makanya sekarang banyak masjid-masjid yang dicurigai ini ada apa, gitu kan? Ya, dan memang Rasulullah mencobakan seperti itu. Nah, makanya buat ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah membangun masjid, untuk apa masjid itu? Coba kita terasa gak Pak ada masjid ini? Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu. Maka Nabi itu ketika membangun masjid yang pertama kali dibangun dengan dasar ketakwaan di kota Madinah itu adalah Masjid Quba. Ya Pak, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi namanya Masjid Quba. Makanya ada nilai dan fadilah keutamaan orang yang sholat di Masjid Quba. Man sholat at-tayyib, barang siapa di antara kalian yang sholat 2 rakaat ketika masuk ke Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala umrah. Jadi Bapak umrah ke sana di Mekah, kemudian ziarah ke kota Madinah. Di Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian kita sholat ziarah ke sana, dapat pahala umrahnya juga. Kira-kira kalau di sini jadi Masjid Quba, kalau ke sini terus siapa yang orang gak mesti umrahnya ke mana? Ke Mekah, ya kan? Jadi waktu sekalian, ini Rasulullah 3 hari membangun Masjid Quba. Jadi pas nyampe jam 9 pagi Rasulullah perintahkan membangun masjid.
Para sahabat gotong royong membangun masjid, kemudian digeser-geser, dirapikan, dipilihnya pakai batu dan sebagainya. Di setiap sudut di batang-batang kurma yang sudah dipotong, atasnya ditarik, ya, kemudian pakai daun kurma supaya tidak panas. Kenapa dihalangi pakai batu-batu ini? Supaya tidak ada binatang yang masuk lewat ketika sholat. Ya, 3 jam selesai membangun masjid. Tapi jangan dibayangin kayak masjid Cipinang Raya, ya, ini harus di tembok, pakai atap, pakai granit. Zaman Nabi belum ada. Ya, hanya cukup persis seperti itu tempat beribadah. 3 kali Rasulullah dan para sahabat itu. Setelah itu Rasulullah berangkat 7 km dari mana? Dari Kuba menuju selatan. Ketika itu Rasulullah dari untanya dia turun, kemudian ketika turun kata Nabi, biarkan untaku berjalan. Unta Nabi jalan. Ketika unta itu berjalan diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat. Untanya berhenti di sana, langsung Nabi menancapkan yang kedua. Bihadil makan banaul masajidi. Di tempat ini aku akan membangun masjidku. Masjid apa Pak? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di sana Rasul merasa membangun masjid gede-gede, Masjid Nabawi itu. Maka ketika selesai Masjid Nabawi dibangun, habis selesai sholat Rasulullah berdiri di depan para sahabat ketika itu dan Nabi mengatakan apa? Ini yang kedua. Jadi masjid itu dibangun untuk apa? Nabi mengatakan mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersatukan orang muslim muhajir yang dari Mekah dengan orang muslim yang ada di Madinah, yaitu orang Ansor, disatukan oleh Nabi menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Makanya banyak orang-orang yang sekarang kalau umat Islam itu masjid itu ramai takut. Kenapa? Takut umat Islam bersatu. Kenapa? Sebab awal daripada pemula Nabi membuat kekuatan di masjid. Karena di masjid ada taklim, di masjid ada thalabul ilmi, di masjid ada pencerahan dan pencerdasan, di masjid ada kekuatan spiritual kepada Allah, di masjid ada ukhuwah, di masjid ada silaturahim, dan di masjid ada musawwah. Apa musawwah itu Pak? Musawwah itu artinya sama rata, sejajar. Jadi kalau orang sudah masuk ke masjid, tinggalkan dunia semuanya. Mau orang datang ke Masjid Raya Cipinang pakai Mercy, pakai Toyota, pakai motor, pakai Gojek, jalan kaki, ya Pak ya. Kalau sudah ke masjid sama nggak Pak? Sama. Bapak ada yang pakai koko yang dari supermarket, yang harganya mahal, ya ada yang 500.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Sama nggak di hadapan Allah? Sama. Mau presiden, mau menteri, sampai obek masuk ke masjid, sama Pak. Apa yang bedanya di masjid itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang takwa, bukan karena dunianya. Maka kalau terima sekalian silakan. Kalau orang sudah masuk ke masjid, tidak ada perbedaan siapapun. Itulah Islam mengajarkan demikian. Makanya subhanallah, ketika Rasulullah mu'akhad dengan muhajirin wal ansor, para sahabat itu kemenangan luar biasa. Ada seorang Ansor yang kaya raya luar biasa, ternyata dia memakai pakaian jubah yang mahal. Itu jubah yang mahal, coklat itu, yang suka warna coklat, ya, itu harganya 2 Mercy katanya Pak ya. Jadi ketika dimuakhadkan oleh Nabi, ada seorang Ansor yang kaya, dia peluk orang-orang muhajirin yang dari Mekah itu. Dia peluk semuanya di sebelah kanan. Pas mau belok ke sebelah kiri, ternyata yang dilihat Bilal bin Rabah. Yang tadi kulit putih dipelukin, pas ke kiri Bilal bin Rabah. Kira-kira bagaimana Pak? Yang dulu di orang-orang Arab itu kulit hitam itu second man, ya, manusia nomor 2, manusia yang dijadiin budak-budak. Padahal ketika itulah Arab jahiliyah perbudakan ada, di Eropa, Amerika, Persia dan Romawi sudah maju, tetap perbudakan ada.
tapi justru yang mengawali kemerdekaan, perbudakan dan dihilangkan dari Islam ketika di Madinah. Maka ketika dia melihat ke kiri itu Bilal, gak pakai baju, berkeringat, hitam, bau, terus apa? Boro-boro kan ini mantan budak, masa gengsi dong saya harus berpelukan sama dia, mungkin begitu Pak. Itu Bilal badannya sudah doyong ke depan, tapi sama si orang Ansor kan dipeluk Pak. Akhirnya dia nahan begitu kan. Oleh Nabi kelihatan, sama Nabi langsung disamperin. Nabi cuma mengatakan 2 kalimat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah bukan karena harta dan jabatan, bukan karena pakaiannya, tetapi atqakum, orang yang takwa kepada Allah. Langsung jubahnya dibuka. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak menghinakan Bilal. Disuruh dipakai itu jubahnya untuk Bilal. Ya pakai Bilal, dipakai ini, ya pakai lap. Padahal itu adalah jubah yang paling mahal. Masya Allah, itu musyawarah. Jadi ketika orang masuk ke dalam masjid itu betul-betul. Makanya kemarin saya dikasih video ya, siapa Pak Presiden Cecen itu ceknya itu yang masih muda ya, 45 tahun sekarang itu ya, Presiden Gordopic siapa namanya ya, itu Presiden Ceknya yang beliau kemarin tahun 2018 membangun masjid terbesar di Eropa ya, dan beliau kalau Jumatan itu selalu dia lebih duluan. Dan dia tidak pernah kalau Jumatan itu menempati sop pertama dan kedua. Dia sop ketiga. Dia duduk sop ketiga. Ya, akhirnya gak ada pengawal, biasa aja pengawalnya ada, tetapi memang sudah terbiasa ya. Akhirnya apa? Ditanya, kenapa Anda itu tidak memilih sop yang pertama? Dia jawab, saya seorang muslim sangat memuliakan dan menghargai ulama dan kiai. Al-alim kata beliau. Jadi sop pertama itu buat orang-orang yang alim, yang punya ilmu, yang berkonsentrasi kepada agama, guru, ustaz dan sebagainya. Dan yang kedua, orang-orang yang soleh. Coba Pak, artinya apa? Yang merasa orang soleh mau gak duduk di barisan pertama, tempat kedua gitu Pak. Ya jadi beliau itu merasa tidak terlalu alim kepada agama, tidak terlalu soleh dalam kehidupan. Itu tawadunya beliau. Akhirnya apa? Dia duduk di sop yang ketiga. Nah maka ikhwatul iman sekalian, sungguh luar biasa ketika masuk ke dalam masjid. Sudah kalau memang itu dia itu sudah penuh dimanapun, tidak disiapkan hal-hal yang betul khusus di masjid. Tapi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, ya ketika itu banyak para pemimpin khalifah Islam itu yang dibunuh. Karena dibunuh itu biasanya ketika sholat gitu Pak ya. Karena orang itu konsentrasi. Ketika sholat itu biasanya banyak orang-orang munafik yang memang musuh-musuh khalifah itu yang dibunuh. Seperti ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman ketika sedang ngaji, ya sedang baca Quran, itu bukan ditusuk lagi beliau, dari jarak dekat, dari punggungnya ditumbak kemudian tumbaknya dorong juga sampai si tumbak itu dari belakang nembus ke depan, dan ketika nembus si ujung tumbaknya itu membawa serpihan-serpihan jantung dan hati. Ya, kemudian darahnya mengalir. Ketika darahnya mengalir, ternyata netesnya di Quran yang sedang dibaca oleh Utsman. Nah, makanya sekarang mushaf yang terkenal mushaf Utsman. Nah, mushaf Utsman itu memang mushaf yang memang di ayatnya selalu di ujung mushaf Utsman. Nah, itu mushaf Utsman itu yang Utsman ketika dibunuh itu Al-Qur'annya masih ada darahnya. Ya hitam agak kecoret gitu kan. Nah, itu ada di museum di Topkapı di mana? Di Istanbul, Turki. Ya saya nggak bisa moto ketika itu, cuma ada tulisan saja di sana gitu kan. Di Quran Utsman indal qatl, yaitu Quran Utsman ketika beliau terbunuh, ada darahnya itu misalnya. Ya cuma mau moto nggak boleh Pak. Tapi kalau di YouTube ada apa enggak itu Pak?
Nah, ibu sekalian, jadi bagaimana kekhususan di dalam masjid itu tidak ada perbedaan. Mau yang kaya, mau yang kaya, kemudian yang pejabat dan sebagainya. Disinilah Islam itu mengajarkan musyawarah. Nah, kemudian kita belajar dari kemarin, beberapa bulan yang lalu ada orang namanya, saya lupa lagi namanya, tapi yang jelas itu anak muda 22 tahun, dia nekat membakar mimbar masjid di Makassar. Ya, itu luar biasa, dan kita harus introspeksi sebagai muslim, apalagi nanti pengurus masjid. Ya, jadi beberapa bulan juga setelah itu terjadi, ya kita akhirnya dari MUI ngumpul dengan ormas-ormas Islam. Ini apa yang terjadi? Ya, ternyata ada bahasa-bahasa di masjid itu kan seolah-olah khusus. Masjid tidak boleh tidur di masjid. Ya, ada tulisan seperti itu. Nah, makanya kalau tidak boleh tidur di masjid, kemudian di mana tidurnya musafir? Apalagi sekarang ada Gojek, Pak, yang mereka sedang ikhtiar mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka itu mujahid, mereka itu musafir yang menjadi mulia karena akan membiayai dan memberikan berkah kepada keluarganya. Maka siapapun orang yang memberikan kepada orang yang demikian, kita kebagian pahalanya. Nah, makanya sekarang banyak pengurus-pengurus masjid itu di serambi masjid itu, Pak, dibuatin kayak apa ya, Pak? Ya kayak dibuatin kemudian tempat tidur sementara gitu kan. Nah, sebenarnya di zaman Nabi itu ada yang disebut dengan serambi. Nah, ashabus suffah itu kan, ashabus suffah itu ahli-ahli suffah itu orang-orang yang tidak punya rumah. Kalau di kita namanya tuna wisma. Nah, zaman Nabi tuna wisma itu yang tidak punya rumah ditampung di masjid, namanya ashabus suffah. Ashabus suffah itu yaitu orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat tinggal. Maka kalau dia itu berada sementara di masjid, yakin gak Pak akan memakmurkan masjid? Yakin Pak? Belum tentu juga. Tapi kita harus ngajarnya. Ya, saya kan sering cerita Pak, di pondok di Jatinegara, di Kebon Pala ke bawah tuh Pak. Itu kalau musim banjir itu masjid penuh. Bukan penuh ngaji. Ya, kalau banjir ngapain mereka ke masjid? Ngungsi. Ya, jadi ketika saya ceramah di masjid-masjid di luar itu ya ngobrol dan sebagainya. Jadi kasih ujian cobaan musibah sama Allah bukannya sadar gitu Pak ya. Ya harusnya mereka tuh kembali, saya sedang di masjid, ikutin apa yang di masjid. Nah, berarti pengurus masjidnya yang harus proaktif gitu kan. Nah, maka ya Bapak sekalian, mudah-mudahan ya ini kita juga terbuka dengan siapapun, karena masjid itu adalah tempat musyawarah, tempat silaturahim, dan tempat ukhuwah Islamiyah. Jadi masjid bukan hanya diperuntukkan untuk sholat saja, tidak. Ya, sampai latihan perang aja ada di mana? Di masjid. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ketika masjid basis yang paling utama untuk membangun mental generasi umat Islam, untuk membangun kekuatan umat, dengan apa konsepnya untuk membangun umat? Maka Nabi Muhammad SAW konsepnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka sekarang para pemimpin dunia dan politikus sering mengatakan ingin membangun masyarakat madani. Pernah dengar nggak Pak? Nah, masyarakat madani itu civil society, masyarakat yang adil makmur, gemahri pahlaw, jenali, pemimpinnya adil, pemimpinnya betul-betul sayang kepada rakyatnya, rakyatnya juga hormat dan makmur dalam ekonomi. Nah, semuanya ingin menciptakan civil society. Pak, ternyata civil society itu masyarakat madani hanya tercipta di dunia pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidun. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Disinilah disebut dengan masyarakat madani. Maka disebut
Madinah Al-Munawwarah. Masyarakat Madani itu artinya masyarakat kota yang mau diatur, patuh, tunduk kepada aturan, kemudian saling menghormati, saling menghargai, cerdas, pintar, modern. Kan begitu maunya. Tetapi kalau sistem, jadi sistem yang ada untuk membangun masyarakat Madani hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ikhwan sekalian, itu konsep dalam Islam. Maka bagaimana Nabi mengatur tentang peradaban manusia, bagaimana Nabi mengatur tentang pemerintah daulah Islamiyah, ada di dalam Al-Quran. Kalau sekarang tidak ada daulah, pemerintah yang muslim, pemerintah Islam, iya, kita mendirikan dalam diri kita sendiri untuk menegakkan hukum Islam. Apa? Perempuan menuntut orang, itu kan hukum Islam. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum Islam, konotasinya itu cambuk, konotasinya itu apa? Jilid, yang mencuri potong tangan, yang korupsi bukan di korting gitu, bukan di korting kan kemarin. Nah, maka ikhwan sekalian, itu Islam melaksanakan yang demikian sudah ada dalam Al-Quran. Nah, maka ketika konsep itu Al-Quran, kemudian kenapa harus hijrah? Nah, kan Bapak ketika mendirikan masjid ini tentu ada niatan untuk beribadah, bersilaturahmi dengan yang lain. Kemudian bagaimana cara memakmurkan masjid, menyatukan masyarakat, harus dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Maka ajarkanlah, terapkanlah di sini tentang nilai Al-Quran dan Sunnah. Ada taklim, ada pengajian, ada tabligh akbar, apalagi ini tasmih hafalan Al-Quran. Program tahsin, tahfidz tunanetra Masjid Raya Cipinang gitu ya, ada. Ini ibu-ibunya tinggal di sini, Pak? Oh enggak ya. Jadi ini nanti diundang ke sini kemudian tasmih ya. Kan luar biasa, Pak. Ya. Jadi mereka nanti membacakan suci Al-Quran, kemudian yang lainnya mendengarkan. Juz 30 dan 29. Itu luar biasa, Pak. Jadi mudah-mudahan ini makmur ya masjid ini karena tempat tilawah Al-Quran. Ya, dan barang siapa orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, memberikan kesempatan orang belajar Al-Quran, memberikan tempat orang belajar Al-Quran, memberikan bantuan orang belajar Al-Quran, memberikan fasilitas segala macam biaya berhubungan dengan Al-Quran, Masya Allah. Kata Nabi, maka mereka akan menjadi bagianku kelak di surga. Apa bagian Nabi itu? Bagian Nabi itu maksudnya apa? Bersama Nabi kelak di surga. Jadi watimah sekalian, sungguh luar biasa. Makanya kemuliaan orang-orang yang selalu memperhatikan kepada orang-orang yang selalu belajar Al-Quran, ya, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu menjadi jiwa buat kita semua, khususnya di masjid. Nah, makanya watimah sekalian, hadirnya saja dapat pahala nggak? Mendengarnya dapat pahala nggak, Pak? Dapat. Ya, jadi Al-Quran itu belajar, yang mengajar tentang Al-Quran itu merupakan bagian daripada diriku, kata Nabi. Artinya bahwa dia akan menjadi bagian ahli surga kelak di akhirat. Nah, maka watimah sekalian, tadi kenapa Rasulullah hijrah? Ini Rasulullah membuat kekuatan. Kekuatan itu menyatukan umat Islam, Muhajirin dan Ansor. Bagaimana menyatukan kekuatan Islam? Banyak manusia harus punya aturan. Aturannya apa? Aturannya Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ada masyarakatnya, ada tempatnya, ada negaranya, ada konsepnya. Siapa pemimpinnya? Siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi Muhammad memimpin mereka dengan konsep Al-Quran? Ajarkan Al-Quran, laksanakan Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Dan Nabi punya sifat yang mulia, seorang pemimpin yang menjadikan seorang pribadi muslim. Satu, sidik, amanah, tabligh, patuh. Seorang pemimpin
kalau sudah memiliki 4 sifat ini sempurna. Kalau pemimpin, kenapa nyebut sidik? Yang pertama jujur, karena rahasia pemimpin yang sukses itu jujur. Kalau pemimpin bohong melulu, bukan pemimpin yang apa? Ya bukan ini. Ya kalau apa? Saya nggak mau menyebutin yang bohong. Soal kebohongannya banyak. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan sidik jujur, itu pegangan buat kita. Artinya bukan hanya seorang pemimpin, kita sebagai muslim umat Nabi harus punya sifat kejujuran. Bapak pemimpin bukan Pak? Pemimpin keluarga, ibu pemimpin kan? Pemimpin di rumah suami. Semua pemimpin kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pribadi adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Jadi ketika Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, gimana tanggung jawabnya dan harus punya sifat apa? Pertama sidik jujur. Pemimpin yang diidolakan, pemimpin yang begitu betul dimuliakan dimanapun, pemimpin itu jujur. Makanya ada pepatah, kejujuran merupakan kunci kesuksesan. Kebohongan adalah kunci kehinaan dan kehinaan. Jadi ikhwatina sekalian, kebohongan itu tidak sekaligus Allah hancur. Orang yang bohong itu tidak sekaligus Allah berikan ujian. Tetapi biasanya orang bohong itu dibiarkan aja dulu. Nanti kalau udah tinggi-tinggi kalau digampar itu sama Allah itu kan. Ya. Jadi 1 kali berdusta, 2 kali berdusta masih dibiarkan, tapi kalau udah 3, 4 itu baru kena batu. Oh, nyeselnya bukan main. Makanya jangan kita belajar dan mengajarkan berbohong. Karena apa? Kebohongan itu merupakan sesuatu yang ada di dalam hati dan bertolak belakang dengan keimanan. Karena Nabi diminta, ada orang kafir pada zaman Rasulullah, dia mau masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, ternyata dia minta dispensasi. Apa dispensasinya? Ya Rasulullah, jika aku masuk Islam, bolehkah aku berzina? Kata Nabi jawabannya apa? Boleh. Boleh, silakan. Yang kedua, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, bolehkah aku mencuri? Boleh. Yang ketiga, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, boleh nggak aku minum keras? Boleh, silakan. Jadi mencuri, berzina, mabok-mabok kan silakan, kata Nabi. Cuma kalau kamu minta 3, boleh nggak saya minta 1? Iya apa Rasulullah? Kamu jangan berbohong. Bayangin Pak. Orang kafir ini ketika dia minta zina, minta mabuk-mabukan, minta mencuri, silakan ketika masuk Islam. Tapi Nabi cuma minta 1, jangan berbohong. Baru keluar dari rumah Rasulullah, di jalan dia mikir, kalau saya nanti habis dari tempat minuman keras, kemudian keluar. Ketika keluar, ternyata ditanya, kamu dari mana? Masa jujur mau bilang dari tempat mabuk-mabukan? Akhirnya dia mikir itu orang. Kalau saya harus berzina, ngapain? Kalau saya harus berzina, wah, berarti saya dipancung. Akhirnya mikir, waduh, gak boleh bohong. Ternyata buat orang itu berbohong begitu berat. Makanya lihat Pak, orang mencuri, orang berzina, orang mabuk-mabukan, pasti dalamnya ada bohong. Makanya bohong dengan keimanan itu tidak bisa dicampur adukan karena sangat bertolak belakang. Beratnya kita untuk berbohong sampai dihukumkan sebaliknya daripada berzina, mencuri dan mabuk-mabukan. Jangan dijadikanlah bohong itu sebagai lalap. Tahu lalap? Lalap. Lalap itu kan pedasnya Pak. Sambal, suam lagi pedas begitu. Jadi kalau nggak bohong itu bagaikan nasi tanpa pauk, sayur tambah garam. Tapi kalau nggak bohong itu, aduh, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai bohong merupakan bagian daripada kepentingan dan kehidupan dan pembiasaan. Yang kedua, amanah. Apa amanah itu Pak? Para percaya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul disebut gelarnya apa Pak? Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi dari mulai remaja, dewasa sampai dia diangkat
Nabi dan Rasul, itu sudah menjadi al-amin, orang terpercaya, orang amanah. Makanya ini sidik, ini amanah. Maka ada istilah sidik dan amanah itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya berharga. 100.000 itu di depannya gambar apa? Ibu-ibu, kan bapak mama nggak pernah pegang 100.000. Ibu-ibu yang sering pegang apa? Depan Soekarno-Hatta, di belakangnya ada gambar yang sedang nari ya Pak. Jadi ketika di depan ada Soekarno-Hatta, di belakang ada yang nari, kertasnya asli. Berharga nggak Pak? Berharga. Tapi di sini ada Soekarno-Hatta, kertasnya asli, belakangnya putih. Berharga nggak Pak? Enggak. Artinya asli dan berharga, ada fotonya dua-duanya. Artinya apa Pak? Kalau seorang muslim, pribadi muslim dan muslimah punya sifat sidik dan amanah, akan berharga seberharganya itu uang. Uang 100.000 keinjek orang, dikesek-kesek orang sampai kecomberan Pak. Ada yang mau ngambil? 100.000 ada di comberan, ada yang mau ngambil gak? Kenapa Pak? Berharga. Orang yang muslim, orang yang taat beribadah, dia punya sidik, dia amanah, di kantor, dimanapun, dicela, dipisak oleh orang, dihinakan, difitnah, itu akan Allah selamatkan karena dia berharga di hadapan Allah. Makanya kalau orang jujur, orang amanah, difitnah segala macam itu gak bakalan kena, Allah yang menjaga. Ya. Jadi ketika dia dibuang dari kantor, ketika dia tidak dipakai lagi, dia itu bisa hidup. Kenapa? Sebab dia punya kejujuran dan amanah. Ya seperti uang yang 100.000 terbawa angin, keinjek orang, kotor, sampai kumal Pak, kena kotoran ayam, kena kotoran manusia, ya Pak ya, masih ada yang ambil? Masih, karena berharga dan bernilai. Artinya manusia siapapun kita punya sifat jujur dan amanah, betapa berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, gak dihargai di hadapan manusia, sama Allah dihargai. Makanya inilah yang sifat Nabi betapa mulianya. Kenapa? Sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada dalam diri Nabi sebagai uswah teladan, contoh yang baik. Artinya apa? Nabi punya sifat sidik dan amanah. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh itu? Selalu berbicara, menyampaikan, berkata, tidak menyinggung, tidak keji, tidak menyakitkan. Sedikit ngomong Haji Mahmudin. Bukan ada Haji Mahmudin itu Pak di apa? Naik haji apa namanya? Duka budung naik haji. Kalau nggak ketemu orang, kalau nggak nyelang, nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Berkata dijaga, berbicara harus pelan, sehingga tidak ada yang kita keluarkan dari mulut kita orang lain tersakiti atau tersinggung. Nah itu namanya tabligh, menyampaikan juga berdakwah kepada orang, mengajak orang, melarang orang dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang-orang itu dengan bijaksana dan nasihat. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Dan yang keempat adalah sifat Nabi itu adalah patona. Apa patona itu Pak? Cerdas. Cerdas itu bukan di kepala. Cerdas itu adanya di hati. Kalau di kepala ini pintar, pandai, adanya di kepala dan otak. Tapi kalau cerdas adanya di hati. Kenapa? Nabi Muhammad itu kan Nabiul Ummi, buta huruf Pak. Gak bisa membaca, gak bisa menulis Nabi Muhammad itu. Tapi Nabi Muhammad punya hati, tidak punya nurani, sehingga apa yang dia perbuat, bagaimana orang bisa tertarik kepada dirinya, itu punya hati. Bagaimana musuh menjadi kawan, bagaimana orang yang membenci kepada Nabi menjadi sahabat Nabi. Khalid bin Walid betapa bencinya kepada Muhammad. Khalid bin Walid berapa ratus orang Islam yang dibantai di dalam perang Uhud sama Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, yang tadinya benci kepada Nabi, sampai kemanapun, dimanapun dia jaga Nabi. Bayangin Pak, tadinya benci, mau membunuh Nabi, sekarang jadi pembela Nabi.
Umar pun bukan main itu bencinya sama Nabi. Sampai Umar kalau berkata sebelum masuk Islam, jikalau aku bertemu dengan Muhammad, aku tebas lehernya Muhammad. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, dari perkataannya, dari pembicaraannya, siapakah kau? Apa anta ya Muhammad? Apakah kau yang namanya Muhammad? Ngancam Pak dengan pedangnya. Tapi Nabi Muhammad ketika bertemu, dia berkata, "Na'am Umar, anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Langsung pedangnya jatuh, tersungkur Umar di hadapan Rasulullah. Karena apa? Nabi punya akhlak dan punya sifat patolnya cerdas, bisa hatinya itu bicara kepada orang. Pak, ada istilah kalau ngomong itu pakai hati. Ada yang bicara begitu, Pak? Kalau ngomong itu pakai hati, kalau bicara pakai hati, nembusnya ke hati lagi. Ini mau ngomong katanya ya ngomong pakai lidah di mana-mana juga, Pak. Tapi yang namanya ngomong pakai lidah itu suka menyinggung orang, maksudnya begitu. Makanya banyak orang yang sekarang pinter, profesor, doktor, ya nggak punya hati. Kenapa nggak punya hati? Itu bantuan buat orang miskin, itu bantuan buat orang terkena musibah COVID. Masih juga diambil, dikorupsi, itu kan nggak punya hati. Pinter nggak mereka? Pinter, profesor Pak, profesor, tapi nggak punya hati. Kalau punya hati nggak mungkin berbuat demikian. Nah, punya hati saja, jangan dulu punya iman lah. Ya, binatang itu nggak punya iman, nggak ada binatang makan anaknya sendiri. Itu nggak punya iman, mereka punya hati dan dia punya rasa roh. Itu binatang juga masih menghargai, mencintai kepada anaknya. Nah, maka waktu iman sekalian, di akhir bulan Maulid ini ya ada hal yang harus kita betul-betul tanamkan. Kecintaan kepada Rasulullah, bukan cinta buta kepada Nabi, tapi bagaimana kita mencintai dengan mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi. Pak, mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diperkataan Nabi, ada yang menjadi pembiaran Nabi. Ini namanya apa? Perkataan, perbuatan, pembiaran Nabi namanya apa? Sunnah. Maka mencontoh perbuatan Nabi itu kita nyunnah. Nyunnah itu melaksanakan apa-apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya, nah nyunnah itu merupakan bagian daripada kita untuk selalu ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya ingin belajar seperti Nabi itu bagaimana, kan Nabinya nggak ada. Makanya para sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi bapak dan ibu sekarang belajar tafsir, belajar hadis, kita sedang belajar akhlak Nabi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam jalan yang disunnahkan Rasulullah SAW dan kita selalu ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Saya kira itu mungkin bapak-ibu sekalian, tahadus bin nikmah di akhir Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengabdi di jalan Allah berdasarkan nilai Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.